Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Nita Andriani Budiman, SE MSI AKT selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat kepada Ibu Zamrud Mira Delima, SE MSI AKT selaku dosen pembimbing 2. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi, Relasi, Omset, dan Kualitas Pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Jepara. Namun, sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farah Diana, NIM 2019-12-149 dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok pembahasan pada penelitian ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Langsung saja kita akan membahas latar belakang pada penelitian ini. Persaingan dalam bisnis saat ini telah semakin ketat. Hal tersebut bisa menimbulkan adanya peluang maupun tantangan baru dalam bisnis bagi setiap pengusaha, terutama pada dunia bisnis kuliner yang saat ini berkembang pesat di kalangan masyarakat. Mengingat Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang memiliki pariwisata atau kuliner yang sudah dikenal pada kalangan masyarakat. Namun tidak semua kabupaten akan mengandalkan pendapatan dari sektor pariwisata atau kuliner sebagai sumber pendapatan daerah. Di daerah kabupaten atau kota, pada Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah restoran yang sangat banyak. Di sini saya akan mengambil sampel jumlah restoran di Provinsi Jawa Tengah menurut kabupaten atau kota pada tahun 2019 sampai tahun 2021. Yang pertama, Kabupaten Blora pada tahun 2019 sampai tahun 2021 memiliki 26 restoran. Yang kedua, Kabupaten Rembang pada tahun 2019 sampai tahun 2021 memiliki 23 unit restoran. Yang ketiga, di Kabupaten Pati pada tahun 2019 sampai tahun 2021 memiliki 25 unit restoran. Yang keempat, di Kabupaten Kudus pada tahun 2019 sampai tahun 2021 memiliki 25 unit restoran. Yang kelima, di Kabupaten Jepara pada tahun 2019 sampai 2021 memiliki 11 unit restoran. Yang terakhir, pada Kabupaten Demak pada tahun 2019 sampai tahun 2021 memiliki 119 unit restoran yang tersebar di berbagai desa. Pada tahun 2021, pemerintahan Kabupaten Jepara sudah menerapkan alat pemasangan transaksi online atau bisa disebut juga tapping box secara serentak sebanyak 50 alat tapping box yang akan diletakkan di 47 titik pada restoran. Adanya dilakukan pemasangan tapping box supaya untuk mengurangi resiko kebocoran pajak. Pemerintahan Kabupaten Jepara berharap adanya pemasangan tapping box ini supaya pendapatan pajak daerah akan meningkat dan penerimaan pajak daerah semakin optimal. Hanya sebagian restoran yang melakukan pemasangan tapping box dan rencananya pemerintahan Kabupaten Jepara akan melakukan penambahan tapping box di beberapa restoran. Hal ini akan mempermudah dalam pemeriksaan pajak restoran. Pengusaha kuliner yang berada di Jepara, terutama restoran, rumah makan, dan lain-lain, dapat memahami peraturan pajak dalam tata cara perpajakan dan menerapkan untuk bisa melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar perpajakan, pelaporan SPT, dan lain-lain. Misalnya, kalau pengusaha kuliner tidak membayar pajak atau membuat laporan dan memanipulasi data-data
pada pelaporan perpajakan, maka pengusaha kuliner tersebut akan dikenakan sanksi apabila melakukan pelanggaran maupun disengaja dan tidak disengaja. Di setiap pengusaha kuliner harus memiliki partner dalam berbisnis supaya usaha yang dibangun bisa membantu pada bisnis kerja atau penukaran ide untuk menyelesaikan permasalahan. Hal ini akan menguntungkan seperti simbolis mutualisme. Pada saat menguntungkan, memiliki ide yang cemerlang, maka restoran atau rumah makan akan memiliki omset yang meningkat. Hal ini akan berpengaruh kepada pajak daerah di Kabupaten Jepara yang akan mengalami kenaikan pada pajak restoran sebesar 41% dari target 135 juta atau setara dengan 190 juta rupiah per bulannya. Hal lainnya adalah kualitas pelayanan pada restoran tersebut. Di suatu restoran, setiap karyawannya akan memperhatikan pelanggannya untuk menjaga kenyamanan, keramahan, dan kecepatan waktu pada penyajiannya. Hal ini akan meningkatkan omset pendapatan daerah yang secara meningkat dan optimal. Atas dasar itu, peneliti mengambil judul Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi, Relasi Sosial, Omset, dan Kualitas Pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Jepara. Rumusan dan tujuan penelitian. Yang pertama, apakah pengaruh pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Jepara? Dan tujuan penelitian ini untuk menguji pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Jepara. Yang kedua, apakah pengaruh pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Jepara? Tujuan penelitian ini untuk menguji pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Jepara. Yang ketiga, apakah pengaruh sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Jepara? Tujuan penelitian ini untuk menguji sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Jepara. Yang keempat, apakah pengaruh relasi sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Jepara? Tujuan penelitian ini untuk menguji relasi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Jepara. Yang kelima, apakah pengaruh omset berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Jepara? Tujuan penelitian ini untuk menguji omset terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Jepara. Yang keenam, apakah pengaruh kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Jepara? Tujuan penelitian ini untuk menguji kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Jepara. Saya akan membahas bab 2 mengenai posisi penelitian pada penelitian terdahulu, seperti penelitian pada peneliti Ahmad Eka Prayoga pada tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi, Relasi Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran, yang memiliki variabel independen seperti pemeriksaan pajak sebagai variabel X1, pemahaman peraturan pajak sebagai variabel X2, sanksi sebagai variabel X3, relasi sosial sebagai X4 terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran sebagai variabel Y. Menurut penelitian Yanto pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dan Hotel. Hal ini memiliki variabel independen seperti
pemeriksaan pajak sebagai variabel X1, omset sebagai variabel X2, sanksi sebagai variabel X3 terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran dan hotel sebagai variabel Y. Yang ketiga, menurut peneliti Inasta Litasari pada tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Kesadaran Omset Kualitas Pelayanan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. Hal ini memiliki variabel dependen yaitu omset sebagai variabel X1, kualitas pelayanan sebagai X2, sanksi sebagai X3 terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran sebagai variabel Y. Perbedaan antara penelitian sekarang sama penelitian terdahulu hanya bedanya pada penambahan variabel X dalam penelitian saya yaitu omset dan kualitas pelayanan sebagai variabel X. Saya menggunakan analisis X dengan jenis teknik sampel X dan untuk pemeliharaan kriteria sampel variabel yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, landasan teori dari permasalahan yang sudah dijelaskan. Berikut adalah model kerangka teori dari penelitian yang hendak meneliti. Pengaruh antara variabel dependen yaitu pemeriksaan pajak sebagai variabel X1, pemahaman peraturan pajak sebagai variabel X2, sanksi sebagai variabel X3, relasi sosial sebagai variabel X4, omset sebagai variabel X5, dan kualitas pelayanan sebagai variabel X6 terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran sebagai variabel Y. Sekarang kita akan membahas hipotesis pada variabel X pada penelitian sekarang. Yang pertama, pemeriksaan pajak sebagai variabel X1. Menurut penelitian dari Ilyas dan Wicaksono pada tahun 2015 yang mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak adalah kunci dari mekanisme kepatuhan wajib pajak yang secara sukarela terhadap sistem self-assessment dikarenakan semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak akan meningkatkan juga suatu kepatuhan pajak. Berdasarkan teori atribusi bahwa penelitian dari Mahmud Al pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini bisa disimpulkan bahwa hipotesis pada pemeriksaan pajak adalah pengaruh pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Yang kedua, pemahaman peraturan perpajakan. Menurut penelitian Pancawati dan Nila pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Masyarakat hendaknya memiliki pemahaman peraturan perpajakan karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya membayar pajak harus mengetahui dan memahami tentang pajak terlebih dahulu. Menurut Adlina pada tahun 2018 yang mengungkapkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini bisa disimpulkan bahwa hipotesis dari pemahaman peraturan perpajakan yaitu pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Yang ketiga yaitu sanksi pajak. Menurut Jatmiko pada tahun 2006 yang menyatakan bahwa sanksi pajak ialah hukum negatif yang diberikan terhadap orang yang melanggar peraturan membayar pajak. Penelitian dari Suchandra
dan Supatni pada tahun 2016 dia mengungkapkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini bisa disimpulkan bahwa pengaruh sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Yang keempat yaitu relasi sosial. Relasi sosial memungkinkan membawa pengaruh yang diberikan dari wajib pajak satu kepada wajib pajak yang lain, di mana salah satu yaitu dalam memenuhi kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut penelitian dari Diastari pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa relasi sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini bisa disimpulkan bahwa hipotesis dari relasi sosial yaitu pengaruh relasi sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Yang kelima yaitu omset. Berdasarkan Caniago pada tahun 1998 yang mengungkapkan bahwa omset penjualan adalah semua jumlah pendapatan yang didapat dari penghasilan penjualan suatu barang atau jasa. Menurut Ariana dan Sajiarto pada tahun 2014 yang mengungkapkan bahwa omset berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini bisa disimpulkan bahwa omset pada hipotesis yaitu pengaruh omset berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Dan yang keenam, kualitas pelayanan, yaitu menurut Lubis pada tahun 2017 yang mengungkapkan bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah akan berpengaruh kehadiran dan kepuasan wajib pajak untuk melaksanakan wajib pajak perpajakannya. Sehingga kualitas pelayanan harus ditingkatkan dan memberikan pelayanan yang baik dan kepada wajib pajak. Dan menurut penelitian Sasmita pada tahun 2016 dan hasil penelitian dari Erlina DKK pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini bisa disimpulkan bahwa hipotesis ada kualitas pelayanan yaitu pengaruh kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Metodologi penelitian dari peneliti menggunakan metode pengambilan sampel adalah menggunakan metode purpose sampling. Populasi yang diambil dari peneliti adalah keseluruhan wajib pajak restoran yang terdapat di Kabupaten Jepara. Jenis penelitian yang diambil dari peneliti yaitu data primer berupa kuesioner dan wawancara, sedangkan data sekunder dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara. Pengumpulan datanya yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang akan diberikan kepada pelanggan atau karyawan restoran yang akan menjadi responden dalam penelitian ini. Analisis datanya yaitu menggunakan analisis data deskriptif, kuantitatif, uji T, uji F, uji R-squared, uji validasi, uji reliabilitas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.